Bapak tuh melihatnya dari segi apa sih hidden gem ini? Kalau kita tidak menyukai lah melakukan itu, the process of finding the information gitu, mending kita nggak usah jadi investor saham. Jadi orang ngelihatnya investing tuh ya cuma buat orang kaya gitu, yang kaya makin kaya, dan kita yang nggak ngerti investing tuh ya akan segitu-gitu aja. Itu solusinya apa dong? Bisnis kami adalah bisnis kepercayaan. Jadi walaupun returnnya bagus, tapi kalau nggak bisa dipercaya, orang nggak akan naruh duit gitu. Istilahnya kalau dibilang tukang goreng ya, katanya fund manager tukang, ya mau gimana dong? Kalau saya butuh beli, saya beli 3%, berarti kan saya yang bikin auto reject barangnya. Jadi investing tuh seni apa ilmu pasti ya Pak? Halo teman DX, selamat datang di The Extract Shot, salah satu segmen dari The Extraordinary Mind yang bakal kasih kamu asupan-asupan inspirasi dari partner-partner kita pokoknya. Ibarat ngopi ya, satu shot ekstra aja sudah bisa bikin kamu melek dengan segala macam informasi di dalamnya. Ya kira-kira seperti itulah narasumber yang akan saya hadirkan hari ini. Sosok hari ini itu sudah lama banget dikenal di industri pasar modal, tapi yang penting dari sosok ini adalah bagaimana cara beliau melihat saham, cara membangun portfolionya, bahkan cara dia mengedukasi masyarakat. Ini yang menjadi unique point dari sosok ini. Kayaknya berbeda gitu. Jadi kita harus belajar nih dari beliau ya kan. Sosok ini percaya bahwa sebenarnya cuan itu ditanam, bukan dikejar. Jadi konsistensi beliau melihatnya lebih penting dibandingkan popularitas. Nah, kenapa demikian? Kita tanya langsung aja ya. Saya sudah hadirkan CEO Sukor Asset Management Bapak Jamie Paul Wawo Intana. Selamat malam sekarang kita. Yeah. Apa kabar Pak Jamie? Selamat malam Syafina, halo Bahana Sekuritas. Terima kasih undangannya. Senang banget bisa ngobrol di Extra Shot ya, iya, bareng teman DX ya. Iya. Sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk ngeburu reksadana kah, saham-saham baru kah, atau gimana? Kan katanya nggak ngeburu nih sistemnya. Oke. Lagi menarik ya, valuasi lagi murah banget ya. Ada beberapa saham terutama kalau kita bicara saham kan kita ngolah dua ya, ada bonds dan ada saham. Khusus saham sendiri mungkin ada beberapa saham yang bahkan dari valuasi maupun harga sudah mendekati level 2008. Jadi ini ada level yang terendah selama 17 tahun. Jadi udah lagi diskon banget sekarang. Kalau investor long term dan value investing, fundamental, saya pikir sih kayak kita tuh udah kayak matanya lagi berbinar-binar gitu, pengen banget beli ya gitu. Iya, karena emang lagi ya tadi saya bilang lagi diskon-diskonnya gitu. Cuman meskipun kita lagi diskon-diskonnya, masalahnya nih makroekonominya lagi nggak baik gitu kan. Jadi kayak bingung ini mau buy on weakness kah atau kayak kita hold dulu deh, wait and see dulu gitu kan. Mau masuk takut tapi mau cut loss juga ya rugi gitu kan, atau mau ngambil profit sekarang juga tahu-tahu nanti naik lagi gitu kan. Kalau lagi dalam kondisi kayak gini, angle mana nih yang harus kita perhatikan? Skala prioritasnya tuh seperti apa? Iya, sebenarnya tergantung dari tipe kita sebagai investors, tipe kita sebagai pemain saham kalau kita bicara saham. Karena kalau kita adalah investor, pure investor, kita nggak usah takut karena kan udah terbukti puluhan tahun lah ya kita bicara bahwa yang namanya what comes down must go up. Terus habis itu yang namanya every crisis akan ada rainbow after that. Rainbow after that. Jadi basically kapan lagi bisa beli saham-saham blue chip trading at 8-10% yield dividen. Jadi kalau kita beli tahun depan kita dapat 8-10% dan itu kan net tax ya. Kalau duitnya nggak ada tax ya. Kalau duitnya diinvestasikan lagi ke pasar modal. Jadi sangat-sangat menarik. Nah tapi sebenarnya untuk investor yang trading dan lain-lain, ini juga menjadi satu kesempatan untuk memanfaatkan volatility ya. Karena pada saat-saat biasanya udah turun banyak kayak gini, itu biasanya volatility mulai terasa. Jadi boleh juga pada waktu ada turun dalam, itu buy at the dip, terus habis itu nunggu ada sedikit rebound mungkin bisa dimanfaatin. Jadi sebenarnya saya lumayan excited ya untuk 2-3 tahun terakhir ini udah mulai ingat lagi tahun 2020 ya, after COVID ya. Waktu COVID kan saham naik terus ya. Memang waktu itu
selain naik memang kalau kita bicara kondisi ekonomi memang masih buruk tapi udah mulai membaik ya. Jadi karena Covid-nya udah mau kelar. Nah, sedangkan saat ini kita masih lagi PMI aja baru keluar kemarin kan udah lama banget nggak di bawah 50 dan udah bahkan tapi ini udah 2 bulan beruntun loh Pak PMI kita di bawah 50. Iya, makanya orang makin takut kan. Bahkan kalau ada beberapa indikator bilang namanya resesi kalau PMI-nya di bawah 50 dan lain-lain. Nah, biasanya sih kalau kita bicara investor long term sih sebenarnya paling enak ya beli pada waktu resesi gitu atau pada waktu krisis gitu. Jadi kalau kami sih di Suko Asset Management itu kan memang dari dulu lebih ke fundamental ya dan karena size fund kita udah mungkin salah satu paling besar di Indo terutama untuk equity. Jadi kapan lagi kita bisa beli saham blue chip dengan harga seperti ini. Jadi memang kita benar-benar sangat-sangat fokus pada saham-saham blue chip, saham-saham kayak perbankan dan lain-lain. Bahkan untuk beberapa saham reksadana saham yang fokus mid small cap, kita bahkan mulai menambahkan saham-saham blue chip karena buat kami kalau seandainya marketnya rebound dia naik banyak gitu kan. Kalau kita lihat pada waktu habis libur lebaran itu kan memang crash ya, tapi kan sesudah itu sahamnya kan naik banyak ya. Naiknya mungkin kita masih bisa dapat 15% plus ditambah dengan dividen yang lumayan gede. Jadi basically kita bisa dapat 20% bahkan within 1 month gitu kan. Nah, ini timingnya sih sangat baik ya karena udah turunnya juga mulai mendekati ke level terendah kemarin gitu. Jadi saya lagi excited sih untuk ya istilahnya berburu saham ya saat ini. Iya. Enggak, tapi kalau kita bilang dengan kondisi geopolitik, perang, tarif, inflasi, kondisinya sekarang nih udah termasuk krisis apa belum? Maksudnya terlepas dari kita ngelihat harga sahamnya emang lagi pada korting ya gitu. Oke, kalau data US sih masih oke. Kita tahu S&P all time high. Terus emas, walaupun emas naik ya, inflasi dan lain-lain. Itu berarti memang kalau kita bicara lagi krisis nggak krisis banget ya. Cuma memang ada yang namanya ketakutan geopolitik lah itu pasti. Nah, kita adalah salah satu negara yang mungkin jadi tidak diuntungkan karena kita basically tidak punya basis investor cukup besar untuk menahan pada waktu terjadi krisis. Jadi kalau kita lihat pada saat terjadi sell daripada investor asing, kita bisa turun banyak. Nah, kalau kita lihat beberapa indeks saham dunia seperti misalkan India dan lain-lain itu karena basis investor lokalnya sangat besar. Jadi pada saat ada sell off asing malah kadang-kadang sahamnya malah naik ya. Jadi ini yang membuat kita akhirnya makin hari makin jelek. Tapi intinya sih kan kita bicara kalau yang namanya investasi atau bicara di pasar itu ada supply and demand, di mana kalau kita bicara supply atau orang yang mau jual itu makin sedikit karena pertama valuation udah sangat menarik, terus habis itu supply-nya asingnya kan kalau kita lihat porsinya makin hari makin kecil ya di Indo ya. Dan misalnya contoh lately beberapa hari terakhir misalkan ada rumor katanya ini banyak investor lokal yang jual cuma karena ngikut FOMO. IPO ya kita tahu lah ya ada IPO yang cukup besar dan demand-nya bisa puluhan triliun ya untuk itu ya karena ya ini kan pasti balik lagi ya. Jadi pada saat misalkan penjatahan ada yang cuma dapat 0,3%, 0,5%, Indian kan uangnya pasti balik lagi dan itu pasti akan membuat ya akhirnya balik lagi juga saham. Jadi pas saat seperti ini kita bisa manfaatin kapan lagi bisa dapat harga murah pada saat orang jual gitu. Jadi buat saya sih very excited sih saat-saat ini. Sektor apa? Terlepas dari blue chip atau enggak ya? Maksudnya sektor apa yang masih paling menarik gitu? Financial udah pasti jadi penopang IHSG, cuman sektor lain? Oke, sebenarnya kalau kita bicara sektor rotation sekarang memang tentu saja komoditi terutama gold ya. Kan kita tahu entam naik banyak. Ada beberapa saham saya yang related to gold kayak seperti misalkan Archie, PSAB, ada juga Merdeka, walaupun Merdeka ya nggak terlalu 50-50 lah karena dia punya nikel yang nikelnya sendiri juga masih harganya belum naik banyak ya, masih di bawah. Masih terombang-ambing lah. Iya. Jadi kalau ditanya sektor ya memang tentu saya yang paling menarik sekarang ya mining terutama gold ya. Tetapi juga kalau kita bicara saya sebagai investor long term, kapan lagi saya bisa beli saham-saham dengan dividen yield yang
sangat tinggi lah yang saya bilang tadi Perbankan bisa dong dapat berarti. 9%, ya pasti saya prefer perbankan sih saat ini. Oke, sektor perbankan memang lagi courting banyak dan Iya. momennya kayaknya pas juga sih untuk momen-momen kayak gini untuk DCA. Gimana menurut Bapak? Ya of course, menurut saya sih ya kapan lagi lah. Apa mendingan lamsam aja karena lagi diskon? Untuk Kok investor tadi ketawain sih Pak Jim? gini, kalau kita ya investor ya bukan bragging tapi kita investor profesional ya. Jadi kita memang tentu saja nggak bisa DCA Iya, atau DCA, lamsam gitu iya, kan. iya. Jadi memang kita harus mencari timing sebisanya yang paling bagus. Which is kalau saya bilang sekarang, ya saya bukan lamsam lah, tapi porsi untuk beli itu lebih banyak dari biasanya. Itu aja sih. Oke. Nah, kan banyak fund manager yang mungkin larinya tuh ke saham blue chip atau big cap yang tadi Bapak bilang juga karena memang lagi menarik banget gitu kan sekarang. Tapi sebenarnya Bapak itu terkenalnya karena bisa menemukan hidden gem ini gitu. Nah, saya sebagai investor pemula, saya mau bilang saya investor pemula terus lah pokoknya. Gimana caranya biar saya tuh bisa melihat hidden gem itu gitu loh. Maksudnya saya ngikutin pemberitaan, belajar teknikal juga. Tapi maksudnya pola pikir apa yang harus saya miliki agar saya tuh bisa menemukan hidden gem itu, dan apa Bapak tuh melihatnya dari segi apa sih hidden gem ini? Oke, kalau saya tuh biasanya ngelihat saham tuh banyak. Saya biasanya kalau saya beli, saya tuh kadang suka tahu bahkan dari IPO sahamnya tuh kayak gimana, dia bisnisnya apa, dulu dia pernah mau bisnis apa, dulu dia pernah mau bangkrut, ownernya siapa. Susah, ini emang pemain lama, Ya jadi itu, udah ada susah. jejak udah Iya. ngikutin sentimennya dari lama gitu kan. Itu yang bikin beda. Jadi ownernya siapa, oh ini dulu pernah mau dijual sama siapa, di harga berapa, pernah dibid apa karena dia punya aset apa. Nah aset-aset itu misalkan dulu kelihatan tidak menarik, atau mungkin sempat menarik, terus karena cycle-nya lagi jelek orang lupa gitu. Misalkan contoh Antam lah, we make a lot of money Antam kan. By last year kita misalkan the only asset manager yang punya Antam di top 10 ya di fund fact sheet. Waktu itu saya last 2 years very bullish on gold. Kalau mungkin ada bisa nemu ada Jack Digital, saya pernah ngomong saya last 2 years memang saya very bullish on gold. Saya percaya kalau seandainya goldnya meledak gitu kan, naik banyak gitu kan, orang Indo akan banyak beli. Demand terhadap gold di Indo akan naik banyak, dan kita tahu dia kan ada gross margin walaupun ini cuma isinya pabrik ya. Nah itu kan harus nunggu sampai kejadian gitu. Jadi yang bisa saya lakukan saya predik bahwa harga gold naik banyak, saya beli dulu gitu. Jadi bukan udah naik baru saya beli betul. gitu. Jadi kayak itu. Nah kalau ditanya kenapa Antam, kenapa nggak Merdeka, dan itu tentu saya punya banyak pertimbangan dan saya nggak bisa detail satu-satu. Tapi menurut saya walaupun memang kalau secara margin dia nggak akan naik banyak, tapi secara by revenue dan by karena jumlah penjualnya makin banyak. Memang ada faktor soal premium dari nikel ore dia juga sih, banyak memang. Proyeknya juga masih banyak yang belum jalan. Ada satu yang baru mulai yang alumina ya, itu juga. Jadi sama Inalum ya, banyak sekali sebenarnya faktor yang diperhatikan. Tapi memang kita menunggu timing untuk naik itu memang harus cari sih ya. Jadi kayak saya bilang, untuk dia meledak harus ada apa ya, itu gold rally ya, bisa membuat tiba-tiba orang kan FOMO beli gold di mana-mana. Ada bahkan isu misalkan duit DPK kan agak jelek ya, turun ya, atau enggak, saya nggak tahu data detail, tapi setahu saya pertumbuhannya jelek lah gitu. Banyak yang bilang lari ke emas, karena saya punya banyak investor yang ya size-nya lumayan sizable ya, hundreds of billions gitu yang rupiah. Mereka invest di gold lumayan banyak for the last 6 months. Ya jadi ya itu duit pasti lari ke situ ya. Jadi menurut saya kalau ditanya apakah trennya masih akan lanjut, mungkin masih lanjut. Tapi kebetulan saya memang bukan yang make like 10 times, 20 times. Tapi at least biasanya saya selalu ya
bukan paling pertama tapi ya one of the first yang beli sih biasanya, yang punya posisi untuk saham-saham itu mungkin yang bikin banyak orang tahu bahwa saya biasa suka menemukan tadi ya hidden gems. Tapi itu sebenarnya it's the product of like years of knowing the capital market. Saya waktu jadi analis ya, fund manager lah, kan sekarang saya lebih sibuk ngurusin perusahaan. Mungkin 5-10 tahun lalu, kalau nggak salah waktu itu ada 500-600 saham yang listed di ISG. You can ask me all of them I know. Jadi historical, bisnisnya apa dan lain-lain, sampai se-addicted itu untuk mengetahui tentang perusahaan-perusahaan. Jadi kalau ditanya, kok bisa nemu ya? Karena hampir semua saya tahu. Kalau sekarang ditanya, mungkin sekarang berapa? 1.300, saya nggak tahu berapa banyak gitu. Udah lebih. Saya mungkin cuma tahu 600 juga. Jadi nggak banyak yang saya tahu sih. Dan 600 itu ya yang memang udah listednya juga udah dari lama juga mungkin ya. Nah, gimana caranya? Kita tahu investor muda tuh banyak muncul pasca COVID gitu kan. Kita ngerti, oke, kita harus tahu fundamental, kita pelajarin laporan keuangan, kita pelajarin teknikalnya. Tapi gimana caranya biar kita juga bisa sepeka itu gitu loh dengan isu-isu. Mungkin kita kayak, oh ya lagi ada kejadian ini di Amerika Serikat, harga emas naik dan lain-lain. Tapi ya udah sekedar itu aja. Tapi ilmu apa yang harus kita miliki agar kita bisa peka tuh dengan sentimen-sentimen itu? Kalau saya sih sebenarnya kuncinya kan itu adalah kalau kita ya istilahnya kayak mental gitu. Ya memang kadang orang bilang kayak judi ya. Maksudnya kan makanya orang samakan saham dengan judi karena membutuhkan mental yang cukup kuat. Misalkan contoh kita beli saham, kita tahu udah murah banget, tiba-tiba karena marketnya jelek turun gitu kan. Pas habis kita jual sahamnya naik gitu. Jadi it takes a lot of guts istilahnya untuk mental untuk nahan. Tapi juga tentu saja kita we have to love what we do gitu. Jadi jangan aduh gue males nih out gitu ya. Aduh udahlah gitu kan. Jadi tapi kalau kita memang kita cari tahu terus gitu karena kita yakin ini kok bisa salah, ini saham bisa turun. There must be something that I don't know kan. Either itu fundamental or is it a technical. Kalau buat saya karena saya ngerti dua-dua, kadang-kadang fundamental cannot explain. You can see technical menurut saya technical is actually show sebuah menunjukkan tentang psikologi pasar dan lain-lain. Tapi tentu saja bagi saya mungkin karena punya akses yang lebih banyak dibandingkan investor lain, saya bisa mengetahui siapa seller, siapa buyer, siapa institusi yang beli, siapa orang yang jual gitu dan lain-lain. Jadi kadang-kadang memang butuh banyak sekali informasi sih yang memang beda dengan investor individual. Jadi kalau ditanya untuk saya misalkan Safina mungkin untuk jadi investor individual gitu, biar saya nggak rugi, maka tentu saja yang bisa protect itu adalah fundamental menurut saya. Karena in the end pada saat misalkan harga udah turun dan kita beli kita masih takut gitu. Kalau harga sudah sangat murah secara valuasi gitu kan, misalkan let's say cash per share-nya lebih tinggi daripada market cap, itu berarti kan perusahaannya kalau bubar, kita dapat cash lebih gede daripada harga market pada saat itu. Itu jadi downside-nya udah sangat-sangat kecil. Basically ya kita akan terlindung dengan fundamental tersebut gitu. Tapi kalau fundamentalnya secara valuasi udah mahal banget gitu, kita bicara itu kayak sedalam lautan gitu, bisa turun seberapa banyak gitu. Itu yang membuat very scary. Jadi menurut saya fundamental itu penting untuk dipelajari sih. Oke, fundamental ya. Dan harus suka gitu. You have to love it. Jadi maksudnya jangan pada waktu kerja ini karena gua nyangkut aja nih, bukan gara-gara pengen lihat gitu. Jadi ya kalau kita tidak menyukai lah melakukan itu, digging the process of finding the information gitu. Menurut saya mending kita nggak usah jadi investor saham. Iya. Itu dia, makanya kan banyak banget investor saham sekarang tuh FOMO, cuman ngikutin kata influencer gitu kan, cuman ngikutin informasi yang tersebar gitu. Tapi sebenarnya walaupun kita investor retail, tapi harus benar-benar belajar ya. Iya, tetap sih mau nggak mau. Kecuali kita itu gini, saya tidak mengatakan bahwa orang yang trading for living itu salah. Itu benar. Malah biasanya kan fund manager bilang itu salah kan. Saya nggak bilang itu benar. Tetapi menurut saya trading for living is just like
ya kita kalau jadi broker bahkan kita misalnya beli mobil kita jual lagi, kan ada yang rugi juga. Gitu. Nah kalau memang sangat mencintai itu, kita tinggal belajar teknikal aja. Kita cuma belajar psikologi aja. Jadi kalau harga ada break di sini, misalkan MA 200 atau bullish, bearish dan lain-lain gitu kan, pakai apalah, mau pakai Elliott Wave, stokastik dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Tapi harus disiplin. Disiplin itu salah satu yang saya bilang mental itu. Jangan sampai kita udah terapkan disiplin maunya mau gimana, tapi karena mentalnya nggak kuat, jadi kita cut loss, atau pada waktu harusnya udah bisa take profit, kita tahan, akhirnya turun lagi. Jadi in the end sih sebenarnya tadi saya bilang mental itu benar, tapi kalau mau yang lebih long term kayak kita gitu sebagai fund manager, ya harus belajar fundamental sih. Harus belajar fundamental. Oke. Nah, sekarang saya tuh punya segmen juga nih di sini namanya The Extra Shot or The Extra Glass. Jadi di sini saya akan kasih 2 kata buat Bapak gitu kan. Nanti Bapak pilih dan alasannya kenapa. Sebenarnya untuk pertanyaan pertama sih tadi Bapak udah ngejelasin juga ya. Pertanyaan pertama ini adalah fundamental atau technical. Kenapa? Oke, saya jawab semuanya sebagai fund manager ya, bukan sebagai investor pribadi. Karena kalau kebetulan saya tidak punya portfolio pribadi semenjak mungkin last 5-10 years ya, semenjak saya fokus untuk jadi manage the fund and the company. Jadi saya akan menjawabnya sebagai seorang fund manager yang mengelola dana besar. Fundamental or technical, of course fundamental. Karena apa? Karena itu melindungi downside daripada saham tersebut. Jadi kalau seandainya kita tahu udah murah banget yang saya bilang tadi, paling enggak dia nggak akan turun banyak. Iya. Itu aja. Oke, tapi mempelajari keduanya sama pentingnya memang. Iya, tentu saja. Tapi kalau ada orang yang menguasai fundamental dan technical, it's still okay sebenarnya. Oke, saya saya buta teknikal banget Pak. Mengelola fund juga melihat teknikal, nggak cuma pure fundamental. Saya soalnya buta teknikal. Oke. Mau ambil sertifikasi kayak apa juga teknikal udah saya tidur. Trading atau investing? Of course investing. Investing ya long term ya. Ya long term. Saham atau reksadana? Iya reksadana. Boleh dong dikasih gambaran. Sebenarnya benefitnya, kelebihannya dari reksadana dibandingkan saham-saham satu persatu gitu tuh gimana sih Pak? Oke, ini kita bicara reksadana saham ya, bukan reksadana as a whole ya kan. Misalnya ada pasar uang, ada pendapatan tetap. Karena reksadana itu sudah di regulated oleh regulator kita, oleh OJK untuk mengurangi resiko. Misalkan contoh saham satu reksadana maksimum 10% dari total portfolio. Kalau di atas itu kita akan kena teguran oleh OJK. Lebih lama, sekarang 10 hari kerja kita akan disuratin, dan kalau masih mungkin reksadana bisa dibekukan. Nah itu tujuannya apa? Untuk mengurangi resiko. Karena kan kadang kita sendiri tidak tahu ya bahwa ini saham ini bagus atau enggak dan lain-lain. Jadi kalau kita betting misalnya beli 50%, jadi tentu saja membuat resiko kita untuk rugi makin besar. Selain itu reksadana juga kalau misalkan kita beli, misalkan kita bicara sebagai investor pemula ya. Kalau misalkan belum terlalu ngerti saham, paling reksadana itu kan dikelola oleh profesional yang seperti saya bilang pada awal tadi ya, di mana kita memiliki akses yang berbeda dibandingkan dengan investor retail. Kita bisa akses company-nya. Untuk some extent for the biggest fund besar seperti kita bahkan punya akses dengan shareholder, punya info yang bahkan tidak dimiliki oleh institusi lain gitu. Jadi ya memang ya lebih prefer reksadana sih. Ya, in case kita nggak ada waktu untuk belajarin fundamentalnya dengan reksadana, sebenarnya kita bisa percaya dengan fund manager itu ya. Capital gain atau dividen? Oke, saya terkenal capital gain. Makanya tadi kan suka nemu hidden gem. Tapi kalau ditanya capital gain atau dividen, saya pilih dividen. Ini personal? Sebagai fund manager. Oh, terkenal capital gain tapi pilih dividen? Karena gini, sebagai fund manager, saya butuh untuk menghidupi diri sendiri. Iya. Dimana pada saat saya mengelola dana masyarakat, saya mendapatkan revenue dari management fee yang kami dapat. Jadi kalau seandainya saya membeli saham yang dividennya kecil atau nggak ada gitu, tentu saja saya
akan dikejar waktu untuk segera menjual sahamnya. Iya. Okay. Karena kan saya nggak punya cashnya. Iya. Unless saya dapat uang baru, new money. Jadi yang bisa saya lakukan, saya akan mendahulukan saham yang memberikan dividen lumayan, di mana saya tidak dikejar untuk jual. Untuk jual. Ya. Oke. Karena for us investing is long term, bukan capital gain hari ini beli besok jual. Gitu. Oke, make sense. Cut loss atau average down? Most of the time average down. Iya, nunggu turun dulu ya. Iya. Kalau gini, saya nggak bisa bilang cut loss atau average down jelas, tapi most of the time average down. Kenapa? Karena saya pasti cut loss juga pada saat fundamentalnya berubah. Iya. Jadi kan kadang-kadang kita udah hitung segala macam, tiba-tiba industrinya tiba-tiba jadi jelek dan lain-lain. Walaupun udah turun banyak, kita rugi banyak, saya akan cut loss. Tapi most of the time, kebanyakan waktu saya selalu average down. Makanya orang paling, kita bicara bandarmologi dikit gitu kan, orang paling istilahnya males kalau saya udah beli sahamnya, karena nggak bakal jual. Kecuali sahamnya naik banyak. Iya, oke. DCA atau lump sum? Of course DCA. Of course DCA. DCA Lebih safe secara risk ya. Iya, dan DCA ini juga kan sebenarnya metode yang paling banyak diajarin ke investor-investor pemula gitu. Oke Pak, menarik tentang DCA atau lump sum. Banyak juga mungkin dari penonton kita ini investor pemula. DCA itu sistemnya gimana Pak? Kita masuk dengan nominal tertentu atau masuknya ya selalu setiap nunggu lagi turun aja gitu. Karena kan kadang kita masuk bulan ini harga bagus, nanti 2 bulan lagi harga udah beda-beda dikit gitu kan. Tapi kita lagi berusaha komitmen nih untuk DCA, tapi kan setiap masuk harga beda-beda. Gimana nih caranya biar mentalnya bertahan untuk tetap DCA gitu? Kalau saya sih sebenarnya teorinya DCA-nya nggak peduli harga naik atau turun, tetap harus beli. Tapi kalau mau gain lebih gede, saya pikir DCA-nya misalkan kita biasanya say 50.000 gitu kan setiap bulan gitu kan. Kalau marketnya lagi jelek kayak sekarang, nggak apa-apa 100.000 gitu. Iya. Jadi nominalnya dimainin gitu ya. Iya, itu dia DCA sistemnya. Nah, di era sekarang ini kan banyak banget investor yang mau mulai katanya biar cepet jadi dapat cuan banyak gitu. Tapi Sukor ini justru terkenal ya karena pendekatan jangka panjang dan juga edukasi yang dalam. Komunikasinya tuh merakyat, membumi gitu. Mulai dari Sukor Klik gitu kan, ada edukasi publik sampai cara menyapa investor kecil. Kenapa memilih pendekatan yang seperti itu dan kenapa memutuskan untuk ya melakukan hal itu gitu? Oke, pada dasarnya yang namanya investor institusi di seluruh dunia itu tentu saja kita harus mencoba mendidik investor kita supaya untuk lebih sabar. Kenapa? Karena kalau seandainya investornya nggak sabaran ya, yang saya bilang tadi, jadi tiba-tiba baru masuk terus tiba-tiba dia jual gitu kan. Kemudian kita sebagai manajer yang mengolah duitnya itu istilahnya punya nih cita-cita sahamnya naik ke 50%. Ya kita baru beli malah kita malah jual kan. Jadi itu malah merusak strategi daripada fund manajernya tersendiri. Kalau ditanya egois nggak sih fund manager? Enggak, karena in the end kalau fund manager bisa bekerja dengan baik, tentu saja akan membuat returnnya bagus. Dan just to make sure, ini memang agak ini ya. Kalau ditanya kok fund manager nggak bisa ya return tinggi-tinggi banget gitu kan? Ada yang tinggi banget bisa 50% gitu setahun, tapi tahun berikutnya jeblok gitu minus 30%, 40%. Basically kita mengolah duit banyak. Saya fund sekarang sih saya nggak tahu. Kita bulan ini lumayan dapat Sukor Equity Fund dapat subscription lumayan ya. Saya sih berharap tahun ini bulan Juli kita adalah Sukor Equity Fund adalah reksadana saham terbesar Indonesia saat ini nomor 2 ya untuk reksadana saham. Saya itu untuk satu reksadana itu saya mengolah sekitar 3,5 3,6 triliun rupiah. Berarti setiap kali saya membeli 1% saham untuk portfolio itu saya harus membeli dengan jumlah uang 36 miliar. Bayangkan saya beli saham
yang sehari transaksinya cuma 10-20 miliar. Dan dan mungkin 50% dari LQ45 aja transaksi sehari itu sekitar 20 miliar. Iya. Jadi istilahnya kalau dibilang tukang goreng ya, katanya fund manager tukang, ya mau gimana dong? Kalau saya butuh beli, saya beli 3%, berarti kan saya yang bikin auto reject barangnya kan. Jadi in the end, kita harus untuk berhati-hati untuk membeli dan menjual, di mana kita tidak bisa berharap sahamnya naik banyak, karena oke, saya beli misalkan banyak gitu kan, kemudian saya beli setengah, habis itu udah ngumpulin banyak, istilahnya ini sedikit ada saya sedikit kasih ini ya insight yang mungkin orang nggak tahu ya. Kemudian habis itu kita mau goreng lah istilahnya bukan goreng ya, karena saya punya duit banyak, saya order aja CD order ke broker, pokoknya gue mau beli hari ini bisa 30 miliar gitu. Kan sahamnya naik banyak kan. Portfolio saya yang udah beli banyak jadi kelihatan untung. Tapi pertanyaannya sesudah itu sahamnya naik, saya kan nggak beli lagi. Sahamnya pasti turun lagi. Jadi in the end sebenarnya selalu akan ada dinamika lah. Kalau selama saya tidak jual. Dan kita kan memang bukan trader yang pas udah naik banyak harus jual gitu kan. Karena belum tentu juga sudah naik banyak ada yang mau beli kan. Jadi kita sih intinya lebih ke long term. Kita merasa bahwa ada potensi dari perusahaan ini, pure investor lah. Jadi kalau kita beli saham seakan-akan memang kita beli perusahaannya, bukan cuma mau cari cuan aja, cari cuan pendek atau dapat dividen doang. Tapi kita lihat nih perusahaan ini bagus nih. Jadi the way we think itu sama kayak businessman, jadi kayak kita yang punya perusahaannya. Cuma sayangnya memang kita tidak run the company ya. Jadi yang membuat kita agak kalah adalah kita terpaksa harus mengikuti pergerakan atau cara pengolahan daripada company tersebut, either dari manajemennya atau ownernya. Nah tapi tentu saja yang menarik adalah kita itu bisa jual kapanpun ya. Jadi nggak nyangkut bareng gitu kan. Itu aja yang membuat kita cukup bagus ya bisa. Nah makanya juga kenapa penting pada saat pemilihan saham kita tidak cuma melihat fundamental dalam artian laporan keuangan bagus, growth ada, valuasi murah, tadi technical, tapi juga buat kami investor institusi kita juga butuh melihat siapa shareholdernya, siapa manajemennya. Karena kadang-kadang ada track record maupun daripada interview yang kita lakukan dengan terutama biasanya manajemen, kita bisa melihat ini orang punya visi yang bagus, punya view yang oke gitu, dan ya tadi track record. Dan ya kalau saya mungkin udah ketemu orang mungkin yang urusan emiten ya mungkin 1000 ada kali ya, mungkin lebih ya, mungkin karena kan puluhan tahun ya. Jadi ada punya sense lah terhadap orang yang bisa ini bisa membuat perusahaan sukses, mana yang menurut saya cuma ngomong doang ya, bisa malah mungkin malah pas habis ketemu mungkin saya jual sahamnya. Jadi ada kepekaan personal sebenarnya jadinya ya, karena balik lagi jam terbang. Tapi tadi yang pertanyaan saya adalah kenapa bentuk edukasinya tuh sangat merakyat, membumi gitu tuh. Itu kenapa? Kebetulan kita adalah dari mungkin 10 besar MI di Indonesia, kita adalah yang sangat retail. Jumlah investor retail kita sekarang sekitar mungkin 70%. One time 2022 waktu kita IM sekitar 43 triliun, kita retail mungkin hampir 90%, 80%. Tinggi. Jadi mau nggak mau, ini bukan masalah kita mau, tapi karena investor kita retail, kita harus belajar bagaimana untuk serve investor retail. Kembali lagi, ya memang saya akui most of them karena return ya, karena kan kita return. Mungkin teman-teman bisa tahu, bisa cek bahwa hampir semua aset kelas kita returnnya lumayan bagus ya. Baik saham, pasar uang, obligasi, campuran dan lain-lain. Nah pada saat investor kita cukup besar dan kita mulai start the campaign, maksudnya mulai dari kita marketing communication kita jalan, ada Instagram dan lain-lain. Itu bayangkan sehari mungkin bisa ada yang komen bisa 100, 200. Bahkan ada satu saat mungkin sampai ribuan ya, saya lupa. Nah kita belajar, if you want to be succeed, you have to answer all of them. Jadi kita harus detail gitu-gitu. Dan untuk itu kita belajar. Jadi caranya untuk memahami psikologi investor retail, baik yang cuma 100.000, yang 1 miliar dan lain-lain. Apa aja kebutuhan mereka, apa aja
pain point istilah kerennya startup kan pain pointnya mereka apa. Jadi kita belajar untuk mencoba mengatasi apa keresahan. sih keresahan mereka. Nah akhirnya itu yang membuat kenapa kita akhirnya bisa ya thanks God kita bisa melakukan edukasi tersebut dengan komunikasi yang oke lah yang bisa kita lakukan. Itu karena pengen biar semua investor retail di dalam ini bisa terkomunikasikan dengan baik kan. Iya. Sebagai CEO dari Sukor Asset Management, apa sebenarnya visi perusahaan Anda dan bagaimana Anda melihat Sukor AM ini nantinya ke depannya bisa membawa dampak lebih baik lagi ke perekonomian di Indonesia? Oke, kalau kita belajar terutama negara-negara besar di dunia, perusahaan-perusahaan terbesar itu rata-rata semua perusahaan swasta. Bukan perusahaan dalam negeri. Untuk kita bicara aset management, jarang sekali ada perusahaan asing yang mendominasi di negara-negara tersebut, terutama yang ekonominya lebih maju gitu. Kita bicara Korea, kita bicara China, India, bahkan India ada BlackRock, ada masuk partner sama lokal tetap aja bukan yang nomor 1, bahkan cuma nomor 6 atau 7 gitu. Jadi kita bicara tetangga kita Malaysia, Thailand, bisa dibilang top 3 itu semua adalah investor aset management lokal. Jadi kita sih pengen supaya kita juga menjadi salah satu aset management yang cukup besar di Indo, dan terutama karena istilah kerennya adalah kearifan lokal, local wisdom. Jadi kita yang paling mengerti karakter investor Indonesia seperti apa. Kita mengerti dinamika bisnis Indonesia. Kita mengerti cara-cara perusahaan berbisnis di Indonesia. Nah, itu kita mau coba gunakan untuk bisa memfasilitasi orang Indonesia untuk berinvestasi lah. Saya bilang tadi, kita visinya retail banget ya. Indo kalau nggak salah cuma 2%-an ya yang beli 2-3% beli reksadana. Kita bicara kayak Malaysia, Thailand yang hampir mirip-mirip lah GDP dana itu 3 kali lipat dari kita investor reksadana. Jadi kita masih punya banyak cita-cita supaya orang Indonesia bisa invest. Doesn't matter who is the number one or the largest asset manager in Indonesia, tapi kita mau untuk setidaknya berkontribusi untuk membuat investor itu banyak yang tahu. Karena kalau industrinya jadi besar, tentu saja kami tentu saja akan jadi besar juga gitu. Jadi itulah kenapa kita ngerjain retail. Iya. Karena menurut saya kalau retailnya nggak maju gitu kan, terlepas dari tentu saja kita harus mendorong supaya institusi lebih concern ya terhadap pasar modal. Misalkan contoh kalau kita bicara saham, ada isu soal BPJS TK yang investasi di sahamnya cuma tinggal 7% ya, sedangkan dulunya belasan persen, 20%. Memang ada masalah soal ketakutan merugikan negara. Nah, tapi intinya adalah kalau investor lokalnya retailnya sendiri tidak membantu gitu kan, tidak tertarik dengan pasar saham, pasar obligasi, maka tentu saja institusi-institusi tidak akan berkembang gitu. Iya. Jadi kita memang punya visi itu sih untuk istilahnya membantu mengelola dan saat ini terutama untuk memperkenalkan pasar modal terhadap masyarakat Indonesia. Tapi masalah terbesar juga kan memang edukasi tentang investing ini tuh kan kayaknya dulu saya ngelihatnya investing tuh cuman untuk orang-orang berduit gitu, dan sekarang itu kan memang bisa dari nominal kecil gitu, cuman itu tuh tidak diberikan ke pendidikan dini gitu loh. Maksudnya jadi orang ngelihatnya investing tuh ya cuman buat orang kaya gitu, yang kaya makin kaya, dan kita yang gak ngerti investing tuh ya akan segitu-gitu aja. Itu itu setuju. Solusinya apa dong? Maksudnya literasi takes time pasti lah gitu. Menurut saya sih ada 2 ya. Kita sayang banget karena dari GDP lagi bagus, sekarang agak jelek ya. Katanya disalahinnya katanya ojol dan judol dan pinjol ya. Pinjol. Jadi orang nabungnya makin sedikit gitu kan. Tapi juga memang tentu saja kita harus bersama-sama nih semua nih, nggak cuma kami ya, pemerintah juga untuk membuat pasar modalnya naik. Kalau kita bicara kayak contoh ya waktu COVID, kan indeks kan naik banyak. Itu investor, saya ingat banget ada satu broker, satu sekuritas, itu katanya antrian buat buka account itu katanya bisa sampai sebulan. Kalau seandainya marketnya bullish naik banyak gitu kan, kayak di India. Tahu nggak India itu dari COVID Sensex itu udah naik mungkin 3,5 kali lipat sampai 4 kali lipat, which is within 5 years man. Itu
gila sih. Iya, Dan iya. itu semua orang beli, so everybody beli Transaksi. saham gitu kan. Jadi kalau sahamnya naik banyak pasti, cuma memang tentu saja harus diikuti oleh banyak ya pihak institusi juga gitu. Nggak bisa cuma retail dan lain-lain sih. Menurut saya sih mudah-mudahan sih, kalau saya banyak berdialog juga dengan teman-teman Danantara, kemarin sempat dinner juga dengan Pak Pandu ya, misalkan dia sangat concern, dan mudah-mudahan sih visi Danantara itu salah satunya bisa memajukan pasar modal Indonesia ya. Kelihatan memang mereka kan baru mulai ya, jadi kita punya harapan besar lah. Kalau ISG tahun depan kita bicara 10.000, paling investor nambah 1 juta. Jadi in the end sebenarnya kayak chicken and egg gitu kan. Iya, mana duluan aja. Iya. Iya. Pak, ini kan Bapak juga salah satu fund manager yang paling disegani gitu. Tapi latar belakang Bapak kalau ngomongin kampus, mungkin bukan kampus elit Jakarta lah gitu. Cuman katanya sih kampus elit Manado gitu ya, dari swastanya gitu kan. Nah, mungkin banyak juga dari investor-investor atau yang lagi nonton juga tuh mungkin bukan berlatar belakang ekonomi, bukan berlatar belakang orang yang ngerti financial. Apa yang harus dimiliki oleh kita semua agar bisa memiliki karir sama serupa gitu dengan Bapak? Ya, ada kalau saya Malcolm Gladwell, ada namanya 10,000 hours rule. Jadi kalau if we do something untuk kita melakukan suatu 10.000 jam, iya, walaupun misalkan orang biasa aja bisa jadi jago. Jadi ya memang tentu saya grit ya, kalau istilahnya GRIT, bukan grit GRED gitu ya. Menurut saya tuh penting, saya punya grit itu dari dulu gitu. Saya ingat banget pada waktu saya pertama kali jadi analis itu, I don't have a life for I think 3 years. Jadi saya Sabtu, Minggu saya ke kantor. Bahkan saya pegang kunci kantor, cuma saya yang kerja di kantor waktu itu. Jadi basically you have to sacrifice a lot lah. Itu pertama. Kedua tentu saja you have to love what you do. Jadi walaupun udah kerjain tapi nggak suka gitu kan, istilah ininya kalau lihat ada berita saham kayak turn on gitu loh, kayak pengen belajar, pengen tahu gitu. Jadi mungkin itu kalau saya, kenapa saya bisa sukses di pasar modal. Tapi kalau untuk perusahaan kami tentu saja yang pasti menurut saya ada integrity. Jadi ya mudah-mudahan saya diingat sama banyak orang adalah orang yang selalu menepati janji ya. Walaupun mungkin ada 1-2 yang saya tidak tepati, tapi mudah-mudahan dianggap menepati janji. Saya juga cukup transparan. Kita ditanya apa aja kita akan jawab gitu kan. Jadi menurut saya sih integrity penting. Dimana bisnis kami adalah bisnis kepercayaan. It's a purely trust. Ya. Jadi walaupun returnnya bagus, tapi kalau nggak bisa dipercaya, orang nggak akan naruh duit gitu. Jadi buat saya mungkin itu juga yang membuat kami cukup sukses ya di industri aset management. Walaupun nggak punya background financial tuh, possibility untuk bisa sukses gede juga nggak sih Pak? Maksudnya ya terlepas dari yang tadi Bapak bilang, Bapak punya grit ingin tahu, mau mensacrifice. Karena kan untuk sampai sesuatu hal pasti harus ada yang dikorbankan terlebih dahulu gitu. Banyak fund manager terkenal kan, ya memang banyak yang belajarnya history ya, lucu sih. Ada yang art gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak harus financial. Saya memang kebetulan accounting, jadi ya agak ngerti lah ya. Cuma memang menurut saya nggak harus sih. Cuma yang penting punya passion, you love what you do, suka gitu kan. Ya kemampuan orang beda-beda lah. Ada IQ-nya tinggi mungkin. Tapi saya I'm a firm belief bahwa IQ itu bisa nambah lah. Walaupun mungkin gak banyak banget gitu kan. Sama kayak misalnya saya tuh sebenarnya orangnya gak kreatif menurut saya dulu. Tapi by doing a lot of things. Maksudnya setelah saya mencoba everything, akhirnya I became creative. Jadi sebenarnya ya saya bilang tadi. Kalau kita udah nyoba terus ya akhirnya kita jadi jago gitu. Jadi investing tuh seni apa ilmu pasti ya Pak? Maksudnya kalau ngomongin ilmu pasti, saya sendiri sepertinya merasa itu bukan ilmu pasti. Karena sentimen dan segala macam aja setiap hari berubah gitu. Tapi untuk punya sense, untuk punya kepekaan, itu menurut saya kan juga by the time ya tumbuhnya gitu. Jadi itu menurut saya juga sebagai seni. Nah kalau menurut Bapak gimana? Defaultnya ilmu pasti sih menurut saya. Jadi kalau misalkan contoh kita cuma investor nggak main saham gitu kan, investor reksadana misalkan,
ya udah kita tahu bahwa ini DCA aja, DCA udah nggak apa-apa gitu. Kita percaya bahwa ekonomi akan tumbuh terus. Kita tahu bahwa misalnya fund manajernya trusted atau mungkin bahkan kita paling gampang untuk yang nggak beli di sana tinggal beli aja misalnya saham BCA misalkan. Kita tahu bahwa sahamnya perusahaannya bagus dan lain-lain gitu kan. Dan kita belajar finansialnya segala macam, nggak apa-apa. Kalau kita lakuin itu sih, menurut saya sih, dan kita tahu perusahaannya oke gitu kan, bertumbuh, laporan keuangan tiap tahun, nggak akan rugi kok menurut saya. Kita pakai disiplin aja gitu, mentalnya stay gitu kan, cuma beli itu aja. Tapi kan bosen ya, mainnya BCA doang gitu kan. Nah, that's when the art comes in. Iya. Jadi waktu itu kita pengen, wah, kalau return cuma 6% setahun, males nih, maunya 20%. Iya. Nah, itu baru akhirnya muncul yang namanya seni. Kapan gue beli di harga murah, kapan gue jual di harga tinggi gitu. Kapan saya baca ini timing untuk sideways dulu dan lain-lain. Nah, itu baru seni gitu. Jadi tapi kalau saya bilang defaultnya tetap ilmu pasti gitu. Kalau saya sebagai fund manager, kalau memang kerjaannya fund manager, it's an art. It's definitely not just science, it's definitely an art menurut saya. Tapi kalau cuma untuk investor biasa, ilmu pasti pun nggak masalah gitu menurut saya. Menganggap itu ilmu pasti. Iya, gitu. jadi cuman ya udah saklek sama laporan keuangan aja, itu kan pasti artinya ya kan gitu. Jadi ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Dengan kondisi nih saat ini gitu kan, banyak yang juga mungkin mikir kayak, aduh cash out nggak ya, pindah ke safe haven aja nggak ya. Walaupun kita mau pindah ke safe haven juga harganya udah tinggi banget sebenarnya gitu kan sekarang gitu. Atau ya udah investasi sesuai yang udah dipegang aja gitu. Atau sebenarnya balik lagi ya itu ke risk masing-masing sebenarnya. Kebetulan saya adalah orang yang paling suka reverse psikologi ya. Jadi kalau semua orang lagi takut biasanya beli gitu. Jadi ya kalau ditanya saya ya banyak orang takut ekonomi jelek gini ya kita pasti beli sih. Itu aja sih kalau saya gitu. Karena buat kita adalah downside risknya sangat kecil. Itu aja sih. Saat ini potensi untuk crash, untuk turun kayaknya sih agak berat ya. Kita lihat yield aja. Kalau di bond market rally loh sekarang 10 tahun udah 6,6, 1 tahun 5,9, coba break mau ke 5,8, which is menurut saya sebenarnya oke, cuma memang sentimen di pasar sahamnya agak jelek ya saat ini. Iya, jadi itu dia. Emang penting untuk tahu sentimen sih sebenarnya, nggak bisa cuman sekedar yang ngikut FOMO dan segala macam, itu nggak bisa. Gimana caranya kita itu berani untuk diversifikasi portfolio? Oke, kalau reksadana kan memang dalamnya sudah beragam gitu. Tapi kalau mungkin orang-orang yang masih main satu-satu, ada saham, ada reksadana, ada SBN, ada segala macam. Gimana caranya kita menentukan diversifikasi ini gitu? Ini buat apa? Ini buat apa? Iya, tentu saja seperti biasa kita edukasi adalah tujuan investasi, maksudnya horizon investasi. Kalau long term tentu saja nggak apa-apa beli saham kan. Mau berapa banyak gitu kan, tergantung umur kita. Kalau kita masih muda banyakkan lah, tapi banyak itu jangan 70% ya. Kalau menurut saya max paling 30-40%. Ini menurut saya ya, beda sama orang lain gitu. 34% itu udah banyak banget gitu kalau masih muda gitu. Kalau udah tua ya 10-20% gitu. Kecuali kita memang mau jadi trader saham gitu kan, mau hidup gua mau saham gitu kan, ya udah terserah mau 50-70% juga nggak masalah gitu. Tapi I have a lot of friends who give 100% of their money and they're gone. Jadi please make sure soal itu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melihat tujuan horizon investasi kita. Horizon artinya long term ya? Iya, jadi duitnya ini misalkan buat apa gitu. Kalau misalkan kita untuk makan aja susah gitu kan, ya jangan beli banyak lah sahamnya gitu kan. Atau mungkin kita kedepannya dalam lagi nyicil rumah gitu kan 10 tahun, 5-10 tahun ke depan, ya jangan banyak-banyak lah, nanti nggak bisa kecicil gitu. Jadi kayak gitulah. Kecuali kita memang semua udah punya rumah, punya mobil gitu kan, dan ada duit dingin banget nih. Dingin banget ya, kenapa enggak gitu. Jadi lebih ke situ aja sih yang paling penting sih kalau ditanya. Berarti lebih ke money management ya? Iya, money management. Money managementnya jangan, ya gak boleh taruh semuanya dalam one basket, dan kalaupun mau dibagi-bagi ya porsiannya harus dilihat sesuai horizon yang tadi itu. Ada gak pesan yang mau disampaikan sama teman-teman di X di luar sana di kondisi yang tidak pasti ini gitu, seni investasi apa sih yang harus kita pegang teguh? Iya,
orang kan selalu pakai yang kayak Warren Buffett, be Iya. greedy when others are fearful, Iya. like that ya. Tapi menurut saya yang paling Tapi penting, kayaknya itu prinsipnya Bapak kan? Karena kan tadi reverse psychology. iya, mungkin itu juga. Tapi yang paling penting adalah behind itu ada apa gitu. Iya, Kayak iya, misalkan saya bilang tadi, karena kalau semua orang udah takut, misalkan berarti kan semua udah jual. Basically sahamnya untuk turun itu agak susah Iya, karena iya. basically orang udah buru-buruan keluar, Udah udah cabut, iya. udah jual gitu kan. Ya ada adalah tinggal buyer gitu kan, dan kita harus jadi buyer pertama gitu. Nah kalau sekarang market lagi kayak gini kan, kita bicara kita bicara all PMI turun, kemudian ya negara mungkin masih belajar lah untuk pemerintahan baru, kita budget defisitnya juga agak tinggi dan lain-lain. Tapi kita juga melihat ada beberapa sisi positif. Rupiah mulai kuat. Iya. Bond yields kita udah turun, which is ya berarti harga bond rally kan. Dan ini akan buat cost of fund turun gitu. Jadi ekonomi Indian akan bagus gitu. Iya memang kita lagi semua bilang kata tunggu Trump nih. So apa yang akan gini, mau turun ke berapa lagi gitu menurut saya ya. Menurut saya sih sudah murah. Saya sih mungkin nggak tahu fund flow-nya seperti apa, tapi saya percaya uang yang disiapkan oleh Danantara CS untuk menjaga Kondisi di kondisi sini. pasar saham Indonesia itu sangat cukup. Bukan sangat cukup, bahkan kalau menurut beliau-beliau di sana, dia bingung nih barangnya nggak ada katanya. Jadi dananya ada tapi barang untuk dikelolanya yang tidak ada. Untuk dibeli. Oh untuk dibeli, oke. Jadi misalkan dia kan siapin misalnya 10 triliun. Can you imagine dia beli 10, kita ada hitungan lah, pokoknya hitungan mungkin bisa setahun bisa 40 triliun. 40 triliun itu kalau setiap hari dibeliin saham gitu kan, berarti kan ada selama 200 dibagi 200 hari kan berapa tuh, sekitar 800 saya lupa Matematika mungkin. saya nggak jalan lagi. Oke. Intinya adalah saham-saham kayak BCA, BCA, Mandiri, BRI, ditambah juga dengan mereka ada buyback dan lain-lain. Itu basically itu akan wipe out all the foreign investor. Jadi barang investor asing itu dimakan habis gitu. Akan porsi kita akan jadi lebih besar. Dan kalau itu udah habis ya basically ya saham cuma akan naik banyak gitu. Dan mereka juga nggak mau kan kalau gitu. Jadi mereka butuh ada supply katanya ya. Jadi saya sih jujur kalau ditanya sekarang saya nggak takut saham bakal turun banyak gitu. Tapi yang saya pikir adalah kapan dia naiknya, itu aja. Kapan momentumnya kapan. Jadi kalau ditanya apakah kita sekarang mau jual, enggak, definitely not sell your portfolio. Tapi kalau ditanya beli sekarang, saya nggak. Kalau mau timing itunya saya nggak tahu apakah sekarang. Tapi kalau ditanya, kalau saya sih udah beli aja karena udah murah. Udah gitu. murah valuasinya. Thank you banget Pak Jemi atas waktunya, dan sepakat sih memang kemarin juga ketemu dengan narasumber lain, mereka juga bilang ya every cloud has a silver lining gitu. Abis krisis tuh udah pasti akan ada recovery. Setiap downfall udah pasti akan ada upfall juga gitu. Jadi nggak ada yang ya memang selalu seperti itu sebenarnya trennya. Cuman balik lagi tinggal ke mental sama risk kita aja, level risk kita aja gitu. Thank you banget Pak Jemi atas waktunya. Sama-sama. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Semoga apapun yang kita sampaikan di sini bisa menginspirasi teman-teman DX semua. Dan disclaimer juga sebenarnya ya, kita nggak maksa untuk beli, nggak maksa untuk apa. Semua kembali lagi ke kemampuan, semua kembali lagi juga ke risk dari teman-teman masing-masing sebagai investor. Thank you so much. Terima kasih Mbak Hana. Jangan lupa untuk saksikan terus di Extraordinary Minds episode-episode berikutnya. Masih bersama saya dan juga siapa narasumbernya. Nah, saksikan terus aja deh. Bye-bye.